Apakah dampak dari La Nina ini dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Jadi kalau kita ngelihat La Nina ini mengganggu dua edible oil di dunia, yaitu ada produksi CPO dan produksi soybean atau minyak kedelai. Halo sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia, kembali lagi di episode Superstock. Kali ini saya akan membahas market outlook bersama Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Haryanto Wijaya. Welcome Pak. Welcome Bu Alia. Selanjutnya kita lihat nih ya Pak, hingga akhir September 2020 pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa anomali La Nina ini sedang terjadi. Ya, apakah dampak dari La Nina ini dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Jadi kalau kita ngelihat La Nina ini mengganggu dua edible oil di dunia, yaitu ada produksi CPO dan produksi soybean atau minyak kedelai. Kalau dilihat, kenapa produksi CPO terganggu dengan La Nina ini? Karena masif curah hujan di Indonesia sama Malaysia sebagai dua biggest CPO producer itu akan terganggu karena curah hujan yang masif itu membuat daerah banyak banjir dan mengganggu proses panen CPO. Jadi CPO terganggu productionnya. Di sisi lain kalau kita ngelihat bahwa daerah benua Amerika yang kekeringan itu mengganggu produksi minyak kedelai. Karena di sana adalah daerah negara the biggest producer untuk soybean dan dengan sendirinya mengganggu production soybean oil. Satu hal yang menarik adalah saat ini La Nina terjadi pada saat sebenarnya tingkat persediaan CPO sedang rendah. Kalau kita lihat pola historis bahwa pergerakan harga saham perkebunan sawit itu sejalan dengan pergerakan harga CPO. Jadi kita lihat pola historis harga saham AALI dan harga saham LSIP itu bergerak sejalan dengan pergerakan harga CPO. Jadi kita berpikir bahwa kita bisa memonetisasi kenaikan CPO karena La Nina yang diperkirakan moderate ini terjadi dengan membeli saham AALI dan saham LSIP. Sekarang ini lagi hot news nih Pak, terkait pemilu presiden Amerika. Nah, bagaimana impact-nya terhadap IHSG? Ya, menariknya adalah pemilu Amerika Serikat, pemilu presiden akan dilangsungkan dalam waktu dekat, yaitu 3 November 2020. Kita ngelihat pola historis ya, biasanya pada saat elections presiden second terms, seperti waktu dulu adalah Obama, Bush, sama Clinton, itu indeks saham Amerika yaitu S&P 500 cenderung positif 1 bulan sebelum president elections dan 1 bulan sesudah presidential elections. Cuman sayangnya kalau kita ngelihat korelasi pergerakan IHSG memiliki korelasi yang rendah dengan pergerakan indeks S&P 500 Amerika Serikat. Dengan berbagai informasi yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira bagaimana nih potensi IHSG ke depannya? Saya tetap positif dengan IHSG ya, karena walaupun mungkin saat ini masih trading range di level 5.000, saya optimis ke depan karena investor cenderung melihat forward looking. Investor melihat potensi pemulihan ekonomi tahun 2021, di mana pemerintah memperkirakan vaksin COVID-19 sudah tersedia untuk Indonesia di awal tahun 2021, sehingga ekonomi bisa mulai kembali pulih. Saya tetap maintain target indeks IHSG saya akhir tahun untuk tahun 2020 adalah sebesar 5.400. Dengan berbagai informasi tadi, kira-kira saham apa saja nih Pak yang layak dipertimbangkan dan apa yang menjadi faktor pendukungnya? Saham saya cenderung pada sektor consumer goods, healthcare, dan komoditas. Komoditas dalam hal ini adalah CPO dan emas. Untuk spesifik sahamnya adalah INDF, ICBP, KLBF, Mika, HIL, UNTR,
Oke. ALI, Oke. dan LSIP. Kalau untuk saham consumer goods dalam hal inilah ICBP, NIDF, kita melihat bahwa mereka akan cenderung diuntungkan oleh kebijakan kantor yang banyak menerapkan WFH from home. Di mana kita percaya bahwa work from home membuat consumption instant noodle dan snack akan cenderung naik. Sedangkan untuk healthcare kita suka Mika, Kill, karena kita ngelihat bahwa pertumbuhan laba bersih tahun 2021 mereka akan kenceng. Dan untuk KB Pharma, KLBF, kita ngelihat bahwa KLBF sebagai perusahaan farmasi akan diuntungkan karena kesadaran orang yang meningkat atas kesehatan di saat COVID-19 saat ini. Untuk saham CPO, kita suka ALI dan LSIP karena kita ngelihat bahwa mereka adalah dua saham yang bisa memonetisasi dengan bagus kenaikan harga CPO yang kita percaya akan kenceng naiknya karena dampak La Nina yang akan diperkirakan semakin meningkat menjelang akhir tahun. Dan untuk unit tractors kita suka karena kita percaya harga emas akan cenderung bagus di mid-terms. Terima kasih banyak Pak Haryanto atas detail insight beserta saham rekomendasinya. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia dalam menentukan saham pilihan yang layak ada di portofolio kalian. Kami pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!